Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again on my YouTube channel. Halo ibu-ibu di rumah. Hari ini saya mau kasih tips lagi ke kalian tentang ibu dan juga si kecil. Tips apa saja yang akan saya berikan hari ini? Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video apa aja yang aku upload setelah video ini. Oh ya, jangan lupa juga klik tombol like, komen jika kalian rasa punya kritik dan saran, dan juga jika kita bisa sharing, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa share video ini ke seluruh media sosial kalian jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian. Oke, jadi ibu-ibu, bapak-bapak di rumah semuanya, hari ini aku mau kasih tips cara melatih anak untuk bisa BAB atau BAK sendiri ke kamar mandi sedini mungkin. Jadi ini istilahnya adalah yang namanya potty training. Jadi guys, potty training ini atau toilet training adalah suatu upaya tindakan melatih anak agar bisa buang air kecil ataupun buang air besar sendiri ke kamar mandi. Nah, potty training ini guys, bu-ibu, yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, untuk melakukan potty training ini kita harus siapkan dulu tips yang pertamanya, yaitu ukur kesiapan ibu dan juga si kecil. Nah, cara mengukur kesiapan si kecil ini nggak ada batasan usianya ya bu ibu. Jadi si kecil ini akan melakukan toilet trainingnya sendiri pada saat dia memang benar-benar sudah siap untuk melakukannya. Nah, jadi dia ini tidak ada batasan usia, misalkan anak dalam batas usia 2 tahun ataupun tidak, tergantung dari proses anak itu sendiri. Jadi ada yang cepat melakukannya, ada juga yang butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa melakukan toilet training ini sendiri. Nah, sebagai gantinya, jadi kalian harus pahami dulu dan lihat ciri-ciri apa saja siapa si kecil apabila dia sudah bisa melakukan toilet training sendiri. Nah, kesiapannya itu yang pertama, si kecil itu sudah mengerti perintah sederhana dari ibu, bapak, atau siapa saja yang ada di rumah. Yang kedua, cirinya itu si kecil sudah bisa berjalan dan duduk dengan tidak goyah. Yang ketiga, si kecil sudah bisa memakai dan melepas celananya sendiri. Jika si kecil sudah mempunyai ciri tersebut, 3 ciri tersebut, jadi kita bisa mengajarkannya untuk melakukan toilet training. Ingat ya bu, pada saat melakukan toilet training ini jangan pernah memaksakan anak tersebut untuk melakukan toilet training, karena jika anak tersebut tidak merasa siap untuk melakukan toilet training, maka akan berdampak negatif bagi anak itu sendiri. Dan juga jangan pernah membanding-bandingkan anak pertama dan anak kedua, karena setiap proses dari setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang pada saat anak pertama cepat mengenal toilet training, pada saat anak kedua jangan disamakan dengan anak yang pertama, karena setiap proses mereka itu berbeda-beda. Yang ketiga juga, jangan pernah membandingkan anak laki-laki dan juga anak perempuan, karena biasanya anak laki-laki itu cenderung lebih lambat dari anak perempuan prosesnya. Jadi pokoknya intinya kita lihat kesiapan dari setiap anak itu tersebut ya. Jika anak tersebut sudah memiliki 3 ciri kesiapan tadi, maka kita bisa menerapkan toilet training itu sedini mungkin. Oke, yang kedua, tipsnya yang kedua yaitu belilah potty chair atau adapter seat yang bisa kita gunakan untuk melatih si kecil tersebut. Nah, pada saat membeli potty chair atau adapter seat ini, pilihlah yang memang benar-benar sudah standar yang bisa digunakan untuk diletakkan di toilet dewasa agar anak tersebut bisa langsung mencobanya. Nah, pada saat membelinya jangan lupa ajak juga si kecil ya bun, ajak dia memilih sendiri potty chairnya sesuai dengan karakter dan warna yang ia sukai, karena kalau dia sudah menyukai tersebut kan pasti dia akan menggunakannya terus ya. Jadi setelah kita beli, kemudian di rumah kita ajarkan bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana cara melakukan toilet training tersebut ya. Oke, tips yang ketiga, jadi bu ibu, tips yang ketiga itu kita
bisa gunakan training pants. Jadi training pants itu adalah sejenis popok kain yang bisa digunakan berulang. Nah, jadi kita itu jangan langsung menghentikan penggunaan diapersnya ya Bu, karena dia tidak langsung bisa menyesuaikan. Jadi kita bisa gunakan training pants tadi atau popok kain tadi yang bisa kita gunakan terlebih dahulu, tapi kita bataskan juga, misalkan pada saat malam hari masih kita gunakan popok diapers ya, pada saat siang hari saja misalkan kita gunakan popok kain. Ini bisa kita batasi dalam waktu 4 jam saja, seperti itu ya. Jadi kita lakukan tahap demi tahap, dan juga dilihat dari kesiapan si kecil tadi. Jika dia benar-benar sudah siap, sudah mengerti dengan perintah-perintah kecil kita, maka dia akan melakukannya dengan sendirinya. Oke, yang ketiga yaitu tunjukkan bagaimana cara penggunaan toilet training. Nah, pada saat melakukan toilet training ini Bu Ibu, kita tidak hanya memberitahu atau mengedukasi kegunaan, fungsi, dan bagaimana cara melakukannya saja, tapi kita juga langsung mendemonstrasikannya di depan anak. Misalkan pada saat kita mau pipis, kita bisa ngobrol dulu dengan anak, ditandai dengan mama mau pipis dulu ya, seperti itu. Nah, setelah itu baru ajak anak ke kamar mandi, tunjukkan kepada anak bagaimana bunda melepas celana, bagaimana bunda melakukan buang air kecil ataupun buang air besar di toilet. Tidak apa-apa, biarkan dia melihatnya ya Bun, agar dia mudah memahami lagi dan mempraktekannya sendiri nantinya. Beritahu dia bagaimana cara mencuci sesudah hajatan, sudah melakukan buang air kecil ataupun buang air besar. Kemudian ajarkan juga dia menyiram toilet tersebut ketika selesai. Kemudian ajarkan juga ia bagaimana menaikkan kembali celana ibu pada saat sudah melakukan buang air kecil ataupun buang air besar. Kemudian, nah, dengan kita melakukan toilet training tersebut, dan jangan lupa juga terakhir ya, mencuci tangan. Bunda ajarkan juga dia mencuci tangan setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, dengan dia melihat langsung, kita mendemonstrasikannya langsung, jadi dia bisa lebih memahami lagi kegunaan dan fungsi dari toilet itu sendiri. Oke, tips yang ke-6, yang kelima maksud saya, jelaskan prosesnya. Jelaskan juga bagaimana hubungan antara pup dan juga toilet. Pada saat kita pup, kita ke toilet, seperti itu. Jelaskan dengan pokoknya sesuai dengan metode apa saja yang bisa ibu gunakan. Bisa juga menggunakan metode dari HP, ditunjukkan dari media sosial, ataupun dari buku cerita, ataupun dari cerita bergambar juga boleh. Terserah bunda pakai metode apa saja agar anak tersebut mudah memahami apa itu hubungan antara pup dan juga toilet ya, seperti itu. Oke deh, tips yang terakhir yaitu ciptakan rutinitas. Nah, rutinitas ini benar-benar penting ya bunda. Nah, kenapa? Karena jika anak tersebut misalnya rutinitasnya itu pada saat anak bermain, letakkan potty chairnya itu di dekat dia bermain. Kan ajarkan dia untuk nggak apa-apa dia saat bermain duduk di potty chairnya, seperti itu. Pada saat mau mandi juga nggak apa-apa dibawa, agar dia itu sudah terbiasa duduk di potty chairnya itu sendiri, seperti itu ya. Kemudian beri motivasi agar ia bisa untuk melakukannya sendiri di kamar mandi dengan sendirinya. Apabila dia sudah bisa melakukannya, berikan juga pujian, sekecil pujian untuk si kecil, dapat meningkatkan motivasinya dalam melakukan sesuatu. Oke, itu adalah ke-6 tips kesiapan si kecil pada saat melatih si kecil untuk menggunakan toilet training sedini mungkin ya bun. Ingat, kita harus lihat 3 ciri tersebut sebelum kita melakukan potty training ya. Oke, nah kalau untuk jika misalkan terjadi
terjadi kemunduran ya pada saat kita mengajarkan si kecil melakukan potty training, jangan khawatir ya bun, kita terus melakukannya. Hari ini tidak bisa, besok kita lakukan lagi. Kita coba, jangan sampai kita menyerah untuk melakukan potty training ini. Oke, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga ibu-ibu di rumah ataupun bapak-bapak, siapa saja yang menonton video ini bisa dapat tersampaikan apa yang saya sampaikan ini, dan semoga ibu-ibu di rumah tidak pusing lagi nih gimana caranya mengajarkan anak untuk toilet training itu sedini mungkin, agar supaya anak itu bisa mandiri dan yang pastinya juga bisa menghemat biaya untuk tidak membeli popok lagi. Oke deh bun, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga beri like dan komen di bawah jika kalian punya tips yang lain, kita bisa sharing sama-sama. Ataupun jika kalian ingin menanyakan sesuatu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di share ke seluruh media sosial kalian jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian. Oke, thank you for watching, semoga bermanfaat, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.